Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan hasil resume dari materi yang berjudul Etika Bisnis dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang ditetapkan. Bagian atau unit yang biasanya mengurus sumber daya manusia yaitu Departemen Sumber Daya Manusia atau HRD, Human Resource Department. Berikutnya ada fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah fungsi pengadaan, merupakan proses penarikan seleksi, penempatan, orientasi, induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan ada fungsi pengembangan, yaitu fungsi proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Fungsi kompensasi merupakan pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung berbentuk uang atau barang kepada karyawan sebagai pemberian balas jasa yang diberikan kepada perusahaan seperti kayak reward. Dan selanjutnya ada fungsi pengintegrasian yaitu kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan sehingga tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Dan yang terakhir ada fungsi pemeliharaan, yaitu kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar tercipta hubungan jangka panjang. Berikutnya ada tahap implementasi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada tahap pengarsipan dan pemeliharaan berkas atau file maintenance para pekerja. Dan yang kedua ada tahap peningkatan tanggung jawab pemerintah. Dan yang ketiga tahap tanggung jawab organisasi. Dan yang terakhir ada tahap strategi kemitraan atau strategi partnership. Selanjutnya ada 5 unsur dalam strategi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah filsafat manajemen sumber daya manusia. Dan yang kedua kebijaksanaan manajemen sumber daya manusia, proses manajemen sumber daya manusia, dan program-program manajemen sumber daya manusia, serta pelaksanaan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya itu adalah masalah-masalah hukum dan etika dalam manajemen sumber daya manusia. Di dalam bisnis juga harus ada hukum dan etika dalam pengelolaannya. Di korporasi dikenal dengan kesetaraan kesempatan kerja atau equal employment opportunity, yaitu tidak adanya diskriminasi dalam pengkaryaan berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, ataupun asal-usul negaranya. Hal ini merupakan hak asasi setiap manusia hingga berlaku dimanapun secara universal. Berikut adalah pasar global sumber daya manusia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu peningkatan dan modernisasi saluran telekomunikasi. Yang kedua, munculnya perusahaan-perusahaan besar yang dapat mendunia tanpa membawa negara asal mereka. Dan yang ketiga, adanya perdagangan bebas. Dan keempat, pasar uang yang berlangsung secara 24 jam dan adanya pasar tunggal di sejumlah negara. Dan yang terakhir adalah munculnya standar dunia dan perubahan peraturan global mengenai perdagangan atau trade commerce. Selanjutnya ini adalah masalah sumber daya manusia di Indonesia terhadap globalisasi. Di antaranya adalah lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja, terutama bagi perguruan tinggi. Sementara di sisi lain, jumlah angkatan kelulusan perguruan tinggi terus meningkat. Sampai dengan tahun 2000 ada sekitar 2,3 juta angkatan kerja lulusan perguruan tinggi. Sekian dari materi yang dapat saya rangkum. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.